mubasyar akan menjelaskan mengenai materi, proposisi, oposisi, dan kontradiksi. Kata istidlal berasal dari bahasa Arab dari kata da'al, yang berarti dalil atau kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dalil adalah petunjuk yang digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, dalam penerapan istidlal ini ada dua penerapan, yaitu istidlal mubasyar yang kita akan bahas. Ini adalah istidlal mubasyar. Nah, apa sih itu dalam mubasyar? Istidlal mubasyar adalah merumuskan sebuah qadhiyah dengan membenarkan qadhiyah lain atau menganggap tidak benar qadhiyah yang lain. Nah, qadhiyah ini itu dinamakan mubasyar karena untuk sampai kepada qadhiyah yang majhulah tanpa menggunakan pemikiran yang mendalam. Contohnya dalam hukum kontradiksi yaitu semua manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulannya yaitu tidak ada manusia yang bukan makhluk hidup. Adapun pembagian yang pertama adalah atanakut. Kalau dalam bahasa Indonesia itu atanakut adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah dua qadhiyah atau dua muqaddimah di mana fil kaifnya itu berbeda. Jadi antara negatif sama positifnya itu berbeda. Nah, dengan adanya dua qadhiyah tadi itu kita bisa mengetahui bahwa satu qadhiyah itu pasti benar dan satu qadhiyah itu pasti tidak benar. Contohnya yaitu adalah Muhammadun alimun dan Muhammadun laisa bi'alimi. Jadi kita dapat mengetahui tanakut itu dengan cara melihat syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama itu harus berbeda kam kuantitasnya dan kaif kualitasnya. Yaitu ada satu benar dan satu yang salah. Nah, jika kam dan kaif berbeda, maka harus kedua proposisi itu harus memiliki kesamaan dari segi maudu, mahmul, zaman dan makan. Selanjutnya masuk pada proposisi. Proposisi yakni pernyataan yang mengandung mengenai hubungan antara mubtada dan khobar dalam yang dapat dinilai salah maupun benar. Dalam logika proposisi ini digunakan menyampaikan ide gagasan secara jelas. Selanjutnya masuk ke dalam kedudukan mahmul dan maudhu. Mahmul ini sifat yang dilekatkan pada subjek, sedangkan maudhu bagian proposisi yang menjadi objek pada pembicaraan. Selanjutnya masuk kepada makan dan zaman. Makan ini berkaitan dalam ruang lingkup dalam proposisi. Selanjutnya zaman berkaitan dengan waktu dalam proposisi. Selanjutnya ada kam dan kaif. Kam itu adalah sebuah cangkupan dari sebuah qadhiyah, yang dimana dalam kam tersendiri ada dua pembagian, yakni kulli maupun juz'i, yakni keseluruhan dan juga sebagian. Kemudian dalam kaif itu adalah sebuah penyandaran sifat kepada mahmul, yang dimana dalam kaif juga ada dua pembagian, yakni positif maupun negatif. Kemudian contoh dari proposisi ini adalah membuat tugas UAS video mantik itu susah. Qadhiyah keduanya yang susah itu adalah membuat tugas UAS mantik video. Kemudian proposisi ini tidak bisa masuk dalam al-bainah wal qadhiyah karena proposisi hanya berlaku untuk membalikkan posisi dari mahmul dan maudhu. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya itu ada tafakul bainal qadhaya, yang dimana dia dibagi 4 bagian. Pertama yaitu ada kontradiksi, dan kedua ada oposisi. Ini ada yang ketiga ada adukul, dan yang keempat ada tadakul. Selanjutnya yaitu yang akan dibahas oleh Mas Sidang. Untuk bagian yang kedua adalah oposisi atau at-tadad. At-tadad huwa ma yakunu at-taqabul fihi bainal qadiyataini al-kulliyataini ikhtalifata fil kaif faqat. Jadi maksudnya adalah dari dua qadiyah ini sama-sama kulli namun berbeda dari segi kaifnya. Jadi salah satunya ada yang mujab dan ada yang salab. Jadi kulli mujab, kulli salab. Seperti contoh kullu shaqar do'ir la syai'a minas shaqar bido'ir, yang artinya semua elang adalah burung dan tidak ada satupun elang yang merupakan burung. Yang ketiga adalah ad-dukhulu tahta tadad huwa ma yakunu taqabbul fihi bainal qadiyatain
yaitu keduanya sama-sama juz'i akan tetapi berbeda di kaifnya, yaitu juz'i mujaf dan juz'i salaf. Contohnya, ba'dul insan hayawan wa ba'dul insan laisa bihayawan, yang artinya sebagian manusia adalah hewan dan sebagian manusia bukanlah hewan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjelaskan terkait dengan tadakhul yang ada di dalam taqabul bainal qadaya ya. Di mana tadakhul ini menjadi posisi yang terakhir di bagian taqabul bainal qadaya. Tadakhul itu dia itu berupa kulli mujab, juz'i mujab. Nah, ada kalanya dia itu juga berupa kulli salab, juz'i salab. Nah, artinya dia itu kamnya sama tapi berbeda dalam hal kaifnya ataupun positif negatifnya. Nah, ada satu contoh misalnya itu kullu insan hayawan, terus ba'dul insan hayawan. Nah, setiap manusia itu adalah hewan, sebagian manusia itu adalah hewan. Nah, itu adalah contoh dari kulli mujab, juz'i mujab. Terus contoh yang kedua itu ada setiap tumbuhan itu tidak bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri, tapi ada sebagian tumbuhan yang bisa bergerak dengan diri sendiri. Nah, itu contoh dengan contoh yang kulli salab, juz'i salab. Dah. Allahu a'lam bishawab. Dalam ilmu balaghah, khususnya dalam pembahasan tadakhul atau tumpang tindih makna dalam suatu kalimat, ada dua kata tanya yang sering digunakan dalam konteks ini, yaitu ada kam dan juga ada kaifah. Keduanya bisa menimbulkan makna ganda atau ambiguitas jika tidak digunakan dengan jelas dalam struktur kalimat. Yang pertama ada kam. Nah, dalam tadakhul, kam ini memiliki dua jenis makna. Yang pertama ada kam istifhamiyah, yang kedua ada kam khobariyah. Kam istifhamiyah atau berfungsi sebagai kata tanda tanya yang menanyakan sebuah jumlah. Sedangkan kam khobariyah di sini berfungsi untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Nah, ketika digunakan dalam tadakhul, kam biasanya menyebabkan kebingungan antara apakah ini bermakna pertanyaan atau pernyataan. Contoh tadakhul dalam kam. Kam malik bisa berarti berapa hartamu. Bisa juga berarti betapa banyak hartamu. Yang kedua, kaifa. Kaifa digunakan untuk menanyakan sebuah keadaan atau cara sesuatu yang terjadi. Tadakhul dapat terjadi jika kaifa digunakan dalam struktur kalimat yang bisa memiliki dua interpretasi. Contoh tadakhul nih, yang kaifa tusolli bisa berarti bagaimana cara kamu sholat, dan juga bisa berarti menanyakan bagaimana keadaanmu saat sholat. Jadi kesimpulan dari pembahasan kam dan juga kaifa terjadi ketika kata-kata tersebut memiliki lebih dari satu kemungkinan makna dalam suatu kalimat, sehingga bisa menimbulkan ambiguitas. Oleh karena itu, dalam komunikasi, terutama dalam teks Arab klasik ataupun puisi, perlu memperhatikan konteks agar makna yang digunakan atau agar makna yang dimaksud bisa tersampaikan dengan jelas. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.